Halo guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saat ini saya akan memaparkan penjelasan topik 1 dari kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya adalah Ceria Novita Sari Panjaitan. Saya salah seorang guru dari SD Swasta Kanaan, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Aksi nyata yang saya lakukan saat ini yakni menyebarkan pemahaman mengenai merdeka belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu langkah awal sebagai pendidik, kita harus bisa bagaimana caranya memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Apa sih itu manusia merdeka? Nah, manusia merdeka itu merupakan manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak tergantung pada orang lain. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa dikategorikan sebagai manusia yang merdeka? Pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, hal yang paling mendasar di balik itu semua adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita sebagai pendidik harus tahu apa kekuatan dan apa kelemahan dari diri kita. Nah, jika kita sudah bisa mengetahui apa kekuatan dan kelemahan diri kita, maka kita bisa maju ke langkah selanjutnya, yakni mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, kita sebagai pendidik atau guru setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi ataupun beberapa peran yang mencakup seperti guru harus berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan adiktif terhadap perubahan. Pendidik umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti yang mencakup kekuatan batin maupun karakter, serta pikiran atau intelek dan tubuh anak. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memiliki 5 hal ini yang disampaikan tadi, yakni yang pertama adalah berpihak pada murid, karena kita sudah mengarah kepada kurikulum merdeka. Yang kedua adalah inovatif, artinya berani mencoba hal-hal baru. Yang ketiga reflektif, artinya merefleksikan setiap apapun yang telah dilakukan. Yang keempat adalah kolaboratif, artinya berkolaborasi dengan semua orang, dengan semua aspek. Dan yang terakhir, adaptif terhadap perubahan, harus menerima dan mengikuti perkembangan-perkembangan zaman saat ini. Selain itu, di antara yang kelima tadi, ada juga peran guru di sini ada 3. Yang pertama, yakni memberikan ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, sebagai penuntun, motivator, ataupun fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, peran guru adalah melaksanakan inovasi pembelajaran untuk menjawab kebutuhan peserta didik dan menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan. Luar biasa sekali peran yang harus kita miliki. Nah, sekarang kita akan lihat prinsip apa saja dalam kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, dan saya rasa ini sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Yang pertama adalah ingat sasung tulada atau di depan memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karsa atau di tengah membangun kehendak atau niat. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, dan ini merupakan semboyan dari pendidikan kita yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar istilah mendidik dan mengajar. Nah, secara umum,
Kalau mendidik itu merupakan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sementara kalau mengajar itu merupakan bagian dari mendidik, yakni memberikan ilmu kecakapan hidup kepada anak baik secara lahir maupun batin. Nah, ketika kita tadi mendengar arti dari mendidik, ada mengatakan yakni menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat. Nah, kodrat anak itu atau kodrat murid itu merupakan potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, kodrat murid secara umum terdiri atas namanya kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini terbagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan ini merupakan bagian dasar dari pendidikan bagi siswa. Kita lihat yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam itu merupakan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografis. Sementara kalau kodrat zaman ialah berbicara era yang diajalani oleh anak, sehingga menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Dalam melaksanakan pembelajaran dan merancang pembelajaran ada menggunakan 3 asas yang dikenal dengan asas trikon. Apa saja itu? Yang pertama adalah kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Kontinu artinya berkesinambungan, konvergen artinya mengambil referensi dari bangsa lain atau dari daerah lain tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing, dan yang ketiga adalah konsentris artinya bersikap terbuka terhadap pengaruh dari luar, namun tetap selektif dan kritis. Itu saja paparan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru hebat.